Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji syukur kepadamu. Engkau Bapa yang kekal, Raja Damai Sejahtera. Engkau mencurahkan kasih anugerah-Mu yang besar. Tidak ada yang Kau tahan-tahan, seluruhnya Engkau berikan untuk umat manusia. Di saat Engkau mati, disalibkan di atas bukit Golgota, Engkau mencurahkan anugerah-Mu, pengampunan-Mu bagi orang-orang yang mengakui dosa-dosa. Engkau menghapus, Engkau menyucikan, Engkau jadikan hidup manusia jadi hidup yang baru dalam Kristus. Hidup yang memiliki pengharapan, memiliki iman yang teguh bahwa hidupnya adalah milik Allah. Allah yang mengetahui seluruh seluk-beluk hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saat ini berbicara Engkau, urapi kami hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Dilimpahkan untuk seluruh kekasih-kekasih-Mu, dilimpahkan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami menantikan penggenapan firman-Mu bahwa dari Indonesia Tuhan persiapkan Satrio Piningit, akan Kau munculkan malaikat Sang Surya. Wahyu pasal 10 akan segera Engkau wujudkan. Kami percaya akan kehadiran Tuhan. Urapi setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu, baik yang di Indonesia maupun di berbagai benua. Engkau melawat saat ini, Engkau memberkati dengan berkat-berkat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam. Halo. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema langkahmu menentukan upah dan berkat-Mu. Amin. Langkah kita menentukan masa depan kita. Iman kita menentukan masa depan kita. Masa yang akan datang, Tuhan selalu menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita, dan kita kelak akan dibawa masuk dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mengenai pelayanan para malaikat sudah saya sampaikan sesi ketiga kemarin, hari Minggu tanggal 27 Juli. Itu mengenai pelayanan para malaikat, Keluaran pasal 23 ayat 20 dan seterusnya. Sampai di sana cara Tuhan untuk menghalau musuh-musuh Israel, pilihan Tuhan yang menjadi umat pilihan itu satu, Abraham. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak kembar Yakub dan Esau. Yakub ini punya anak 12 laki-laki. Ini disebut Israel. Bagaimana Yakub itu mendapatkan nama sebutan Israel? Saat itu Yakub bergumul di dekat sungai Yabok. Semalam-malaman dia menyembah Tuhan, memuji, memuliakan, mengagungkan Allahnya, nenek moyangnya. Abraham, Ishak, Yakub. Ini orang yang dipilih, ditulis di dalam Alkitab ini. Yakub semalam suntuk bergumul sampai pagi.
Saat itu malaikat di situ katakan, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanku sebelum engkau memberkati aku. Tuhan bicara saat itu, namamu siapa? Bukan berarti Tuhan tidak tahu namanya Yakub. Allah merindukan kejujuran, keterbukaan. Namaku Yakub. Sekarang namamu bukan Yakub lagi, tapi Israel. Artinya yang diberkati Tuhan. Baru saat itu Yakub melepaskan dia. Jadi pergumulan Yakub itu sampai betul-betul merasakan pembelaan Tuhan. Sebelum Tuhan membela aku tidak akan mundur. Ternyata kalau orang itu maunya tekad bulat dekat dengan Tuhan, Tuhan itu menjawab. Amin. Nah, pelayan malaikat sudah saya sampaikan. Sekarang kita baca Wahyu pasal 10. Ini juga bicara malaikat. Ya, silakan ayat 1 mulai. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ya, terus? Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Terima kasih, sampai di situ dulu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 10 ayat 1 ini menjelaskan malaikat yang gagah ini turun dari surga. Jadi ini sosok malaikat sidang. Kalau zamannya Musa, itu yang mendapatkan petunjuk, pewahyuan, menerima 10 hukum itu Musa. Yang menerima petunjuk-petunjuk sampai ditulis di dalam Alkitab ini Musa, bukan Yosua. Catat baik-baik. Itu zaman Musa. Kalau zamannya Nabi Nuh, yang dipakai untuk penyalur keselamatan itu Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Zamannya Tuhan Yesus Kristus, dia Allah Bapa yang turun menjadi manusia. Turun dia. Setelah itu dia naik ke surga. Setelah selesai tugasnya, saat dia turun itu aktivitasnya bukan Bapa lagi, tetapi dia sebagai juru selamat. Dia mati disalibkan. Mati disalib itu mencurahkan semua kemuliaan, kejayaan, keagungan, kedahsyatan, kuasa yang tidak ditahan-tahan dan tidak bisa ditahan oleh manusia. Itu pengorbanan di Kalvari disempurnakan dengan kuasa kebangkitannya. Setelah selesai 40 hari setelah dia dibangkitkan hari ketiga, dia naik ke surga. Terhitung dari dia naik ke surga, 10 hari kemudian dia mencurahkan Roh Kudusnya. Jatuh yang menjadi penyalur berkat saat itu para rasul. 12 itu angka persekutuan. Rasul-rasul bersekutu dengan pengajaran firman dan Roh Kudus. Dilanjutkan
setelah itu pada akhir zaman ini satu yang dipakai untuk menerima pewahyuan, penggenapan dari kitab Kejadian sampai Malaki, dari Matius sampai kitab Wahyu yang terakhir. Itu ada hamba Tuhan tahun 87 bulan November tanggal 13. Itu beliau menerima pewahyuan, pengungkapan rahasia firman Tuhan dalam kitab Wahyu diungkapkan dalam pola tabernakel, jiwa tabernakel. Kalau pemberitaan kitab Wahyu di luar sana banyak yang mengajarkan para profesor, doktor dan sebagainya, banyak. Kelebihannya beliau menerima pemberitaan kitab Wahyu diungkapkan di sana untuk melengkapi di sana 7 guru dan seluruh hierarki diuraikan di situ. Terus di sana dijawabkan, dijelaskan, runtut, dilengkapi, disempurnakan dengan pengajaran hikmat dan makrifat. Ini kelebihan dari beliau yang menerima pewahyuan tahun 1987 tanggal 13 November. Dilengkapi dengan pengajaran hikmat dan makrifat. Dengan pengajaran hikmat makrifat itu hamba-hamba Tuhan diberi pemahaman mengenai penggenapan kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini isinya 2, mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali dan mengenai kesudahan alam. Nah, kedua-duanya ini akan Tuhan sampaikan, akan Tuhan pungkasi dunia ini melalui komando 1, yaitu malaikat sang surya, matahari berbicara kasih Allah Bapa. Di sini saudara perhatikan baik-baik. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Berarti dia naik dan turun. Kok bisa orang sudah mati turun lagi? Kalau Bapak surgawi menghendaki, tidak ada yang mustahil bagi Bapak surgawi. Amin. Catat baik-baik. Saudara, kalau belum jelas, silakan telepon saya. Nomor saya tertera di situ, di YouTube ada. Kalau dari sidang jemaat belum paham, silakan tanya. 4 mata. Dan istri saya tentunya di samping saya untuk mendampingi saya, untuk bicara kebenaran firman. Saudara, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini saya beritakan untuk Indonesia. Karena Indonesia ini negeri yang berlambang burung Garuda. Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Kita baca dulu di sana. Yesaya pasal 46 mulai dari ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ya, terus Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ya, ini menunjukkan pribadi Bapak Adonai, Bapak yang kekal, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Siapa yang akan melaksanakan? Bapak surgawi akan melaksanakan melalui hambanya,
malaikat yang gagah yang turun dari surga, yang berselubungkan awan. Awan itu adanya di mana? Di atas gunung. Tokoh ini seorang yang suka berdoa, berpuasa di atas gunung. Pelangi berbicara janji Allah. Orang ini berpegang teguh akan janji Allah. Akhirnya berdoa, berpuasa, melatih murid-muridnya untuk berpuasa. Saya pernah dilatih berpuasa sampai 10 hari, 10 malam tidak makan, tidak minum, bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lainnya. 7 hari itu sering saya lakukan. 7 hari, 7 malam tidak makan, tidak minum. Baik di rumah sini maupun di tempat lain saya melakukan itu. Dan yang paling lama 10 hari. Dan yang paling menyakitkan juga pernah saya lakukan. Sangat berat. Waktu itu menuju untuk 16 hari. Saudaraku, kalau tidak ada yang melatih, apalagi puasa ngebleng, puasa harian saja kalau tidak pernah, itu berat, saudara. Saya pernah dilatih puasa ngerowot. Ngerowot itu makan hanya umbi-umbian itu sampai 40 hari. Berkali-kali saya jalani, sekalipun sendiri. Waktu pernah saya di Gelagah puasa ngambil 40 hari puasa ngerowot itu. Waktu itu beliau sampai katakan, Pak Paulus puasa, Pak Wakiman puasa. Puasa ngerowot baru 32 hari. Nuju untuk 40 hari. Dan itu goal saya jalani. Di sini puasa 7 hari 7 malam saya jalani. Sampai saya tidak ada suara. Kalau saya manggil untuk istri saya, anak-anak saya pukul ini, rajam itu, untuk biar mijet saya. Sampai 7 hari 7 malam saya jalani. Itu kuat. Jadi saudara, ini melatih, dilatih, dididik. Ya terus, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Ya terus, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ini terjadi di mana? Yang ada di timur, yang memanggil burung buas dari timur, dari Indonesia. Seberat apapun rakyat Indonesia, pemerintahan Indonesia, Indonesia ini akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Amin. Indonesia ini akan diberkati nanti kalau tokoh ini sudah Tuhan munculkan semua. Komandonya satu, malaikat sang surya, Wahyu pasal 10. Wajah yang bercahaya seperti matahari itu berbicara kasih Allah Bapa. Artinya tokoh yang turun dari surga itu tidak asal menghukum, tapi wajahnya penuh kasih, penuh perhatian, penuh welas asih dengan rakyat kecil. Dan dia juga bisa bekerja sama dengan pemerintahan pusat, baik raja-raja itu nanti akan kerjasama, diberi nasihat, petunjuk-petunjuk, mereka akan nurut dan negara itu akan maju nantinya. Apalagi Indonesia ini dinubuatkan dari negara yang berlambang burung Garuda ini. Tuhan pilih tokoh. Kalau kepercayaan kejawen itu mengatakan Satrio Piningit. Satrio Piningit itu di mana sekarang? Mereka katakan mereka keadaannya kesampar kesandung. Artinya dalam situasi
kondisi yang tidak dimanusiakan, dalam proses, dalam persiapan. Jadi saudara, ini harapan kita. Sekalipun saudara kondisi kecil sekarang, mungkin tidak mampu. Tadi awal sudah disampaikan, kedatangan Bapak Adonai di saat dia menjadi manusia, mencurahkan perhatiannya untuk umat manusia. Dimanapun saudara berada, umat manusia, saudara itu dibentuk sesuai dengan gambar pribadi Allah. Saudara sangat berharga. Amin. Nah saudara, penerima pewahyuan untuk pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa itu diterima oleh beliau. Namanya Bapak Paulus Tribrata Budiarjo. Setelah itu murid-muridnya baru mengajarkan. Bukan murid-muridnya yang menerima pewahyuan, tetapi guru dan gembalanya itu yang menerima. Tadi sudah disampaikan, bukan Yosua yang menerima petunjuk-petunjuk Allah di Gunung Sinai, tetapi Musa. Yosua mengajarkan. Amin. Jadi kalau saudara diberkati dengan pengajaran ini, dan saudara memberitahu kepada sesamamu, saudara jangan bilang ini aku yang menerima pewahyuan. Jangan. Lebih baik seperti saya katakan, ini beliau yang menerima pewahyuan di saat tahun sekian, tahun sekian. Haleluya. Amin. Nah, jadi akhir zaman ini sudah kita kembali Wahyu pasal 10. Wahyu pasal 10. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bicara secara real saja. Kalau manusia jasmani, apakah bisa kaki kanannya menginjakkan ke laut, kaki kirinya ke bumi? Apakah bisa? Ini terjadi di dalam roh. Laut itu berbicara kumpulan orang banyak. Laut itu berbicara kumpulan orang banyak. Di situ munculnya antikris. Bumi berbicara munculnya nabi palsu. Nabi palsu dan antikris belum muncul karena diinjak. Tetapi beberapa minggu yang lalu saya mendengarkan penyampaian firman. Kepala ular itu diinjak. Ekornya mulai menggeliat. Sepak sana, sepak sini. Hancurkan sana, hancurkan sini. Jadi kalau saudara mendengar berita sana dirubuhkan, ini dirubuhkan tempat ibadah, mulai menggeliat, tetapi secara fisik belum berani terang-terangan. Baru ekornya yang nyabet sana nyabet sini. Sebab itu saudara, ini sedang terjadi. Kepala ular diinjak. Oleh siapa? Wahyu pasal 10 ayat 1 ini. Ayat 2. Kaki kanannya, kaki kirinya menginjak itu, kepala ular itu. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Betul, 7 guru itu yang di bawahnya dia dalam hierarki. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Raja damai sejahtera,
dia sumbernya, diberikan kepada malaikat sang surya. Malaikat sang surya memberikan informasi kepada 7 guru. 7 guru memberikan informasi kepada 70 tua-tua. Dan 70 tua-tua memberikan informasi kepada 490. Itu hierarki. Haleluya. Siapapun Bapak Ibu hamba Tuhan yang mendengarkan firman ini, kalau ini kurang rinci, saya minta saudara buka catatan-catatan itu. Siapa yang menerima pewahyuan? Siapa yang mengajarkan hikmat marifat? Haleluya. Hidup kita ini orang-orang yang percaya kelak masuk surga, dan kita percaya Tuhan Yesus Kristus akan datang. Berita itu ini nanti mengenai waktunya, harinya, malaikat sang surya ini nanti akan memberitahu. Cuman detiknya, menitnya itu yang tidak diketahui. Ini sudah saya sampaikan dan kita akan membaca. Orang yang mendengarkan petunjuk-petunjuk, Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Petunjuk-petunjuk pelayanan para malaikat. Bagaimana keadaan orang ini dan bagaimana setelah orang ini mengikuti jejaknya. Ya, silakan. Begini bunyi firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Dan tulisanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kunci Daud itu kunci hikmat marifat. Hikmat marifat itu ilmu surga yang tidak dapat dihambat, tidak dapat dibendung, tidak dapat dikalahkan oleh situasi apapun. Mengapa? Hikmat marifat itu di dalamnya kekuatan darah Yesus Kristus. Jadi hikmat marifat itu bisa turun dalam kehidupan saudara kalau saudara menghargai, menerima korban Kristus. Sehitam apapun dosamu, semerah apapun dosamu, kalau engkau menyadari dosa dan minta didoakan gembalamu, dosamu itu diampuni. Gembalamu itu diberi kuasa untuk memintakan pengampunan. Seberat apapun yang kamu rasakan, dosa-dosa yang kamu lakukan dulu, kalau kamu sadar dan percaya, gembalamu itu diberikan wewenang, mohonkan pengampunan, dosamu akan diampuni. Karena apa? Kuasa hikmat marifat itu membuka dan menutup, membuka anugerah Tuhan, membuka kemurahan Tuhan turun. Jangan lihat fisiknya, jangan lihat keadaannya, jangan menghina. Rugi kamu. Betul, waktunya tidak lama lagi. Kalau kamu percaya yang diberitakan ini, seberat apapun masalah, sebesar apapun dosamu, kalau kamu dengarkan ini, anugerah turun dalam hidupmu. Amin. Anugerah turun atas hidupmu. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat Philadelphia ini kekuatannya tidak seberapa. Kekuatannya tidak seberapa, kecil.
Tetapi firman sendiri, sang penilai, sang pengukur itu tahu. Namun kamu punya kekuatan dasar, kamu belajar ngikuti firmanku. Jadi kalau mau bertumbuh, kalau mau jadi besar, ayo ikuti firman. Jemaat Philadelphia kecil, tapi memiliki ketekunan, keuletan, kesetiaan, berpegang teguh akan janji Tuhan. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Ya terus, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Hal ini akan terjadi saudara kelak. Tidak lama lagi, orang yang mengaku dirinya itu rasul, mengaku orang itu orang pilihan Tuhan, menghina hidupmu, suatu saat datang kepadamu, tersungkur di hadapanmu, mengakui Tuhan menyertai hidupmu. Benar-benar Tuhan menyertai hidupmu. Tolong aku, doakan aku. Hal ini akan terjadi. Amin. Ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi jemaat Philadelphia itu, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Jadi jemaat Philadelphia itu tekun, kasihnya tekun, imannya, pengharapannya, kasihnya. Dia tekun menantikan Tuhan, tekun menantikan jawaban Tuhan. Kalau tekun berarti sekalipun hanya kecil yang bisa dilakukan, tetap lakukan. Yang kecil bisa aku lakukan, bisa aku kerjakan, bisa aku melakukan. Tuhan semakin memberikan kekuatan untuk melakukan yang besar. Amin. Dan akibatnya saudara, manfaat akibat yang positif untuk tekun menantikan aku, maka aku pun, ya aku Tuhan, akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kalau tekun menantikan Tuhan, Tuhan pun berjanji akan melindungi kita. Jadi kalau berita-berita itu menggoncangkan, saudara tidak usah bergoncang, tidak usah tergoncang. Berarti kalau saudara tidak tergoncang, orang pilihan di atas pilihan saudara. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Jangan tergoncang. Kenapa? Tuhan akan melindungi. Pencobaan itu akan menimpa seluruh dunia kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Mazmur pasal 126 katakan, berjalan maju sambil menabur benih, berjalan maju sambil menangis dan menabur benih, pulang dengan membawa berkat-berkatnya. Artinya pulangnya itu pulang ke rumah Bapa surgawi. Haleluya. Sambil menabur benih. Ini yang dilakukan jemaat Philadelphia. Kekuatan
menyatu dalam dirinya. Amsal Soloman 3 ayat 3 mulai. Ini kesetiaan. Amsal pasal 3 ayat yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Terus, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, akui Tuhan dalam segala jalanmu, langkahmu. Akuilah Dia dalam segala langkahmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi kalau Tuhan itu menegur kita, mengingatkan kita, berarti Tuhan itu sayang pada kita. Amin. Kalau kita berbuat dosa, buat salah, terus kita dibiarkan, berarti Tuhan tidak sayang dengan kita. Sudah dijor, dibiarkan. Jadi saudara, di dalam ayat yang ke-10 tadi, Wahyu pasal 3, pencobaan akan menimpa seluruh dunia, tetapi menyatulah dengan korban Kristus. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53. Yohanes pasal 6 ayat ke-53, begini bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. haleluya. Terus, Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. amin saudara. Terus, Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. inilah roti yang telah turun dari surga, Bukan roti yang seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. amin. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin saudara. Ini roti yang turun dari surga, Yesus Kristus, Sang Sabda, yang turun menjadi manusia, menjadi juru selamat, mati disalibkan. Ini dasar utama.
Kalau orang itu mau menyatu dengan salib, kekuatan salib, kuasa darah Yesus Kristus itu melibas, menghancurkan lawan-lawan, yaitu kuasa iblis dan konspirasinya. Disingkirkan. Kuasa darah Yesus Kristus hancurkan iblis. Kau tinggalkan tubuh jiwaku, kau tinggalkan tempat ini, tempat usahaku. Hal itu terjadi seperti iman saudara, karena darah ini ada rohnya, Roh Kudus yang menghidupkan. Sampai sekarang darah itu tetap segar kuasanya, tidak berubah. Yang bisa mengubah, membangun hidup Philadelphia ini kuasa korban Kristus. Sebab itu mari kita tekun menantikan Tuhan, kita tekun melakukan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, Indonesia dalam pilihan Tuhan, saudara pilihan Tuhan, dalam perlindungannya. Kita diberkati oleh Tuhan pada saat pagi hari dalam ibadah ini, dan kita akan menerima perjamuan suci. Imani Yesus Kristus mati untuk aku, tubuhnya terserpai-serpai untuk aku. Aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku. Amin. Kalau Tuhan bersama kita, apapun terjadi, saudara akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kebenaran firman-Mu biarlah menambahkan iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu, dan kasih kami terhadap sesama kami. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk memeteraikan firman-Mu dalam setiap pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Diberkati, diurapi dengan kuasa darah Maha Kudus-Mu, diurapi dengan kuasa daging-Mu. Seiring kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, Tuhan di dalam hidupku, hidupku ada di dalam Tuhan. Amin Tuhan. Di saat Engkau datang yang kedua kali, Engkau akan membangkitkan dari antara orang mati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci. Diberkati imam yang melayani kodumkan berkat terbaik dari tempat mati ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Maha suci Engkau Bapa surgawi. Haleluya. Tubuhmu terserpai-serpai cambukan-cambukan, bilur-bilur yang berdarah, menyembuhkan yang sakit, baik penyakit batin, penyakit fisik, apapun yang problem kami, anak-anakmu, Tuhan angkat dan Kau anugerahi kemenangan, Kau anugerahi keberuntungan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari berkat, anugerah, kemenangan, kejayaan yang Kau berikan, dan aku terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh persembahan anak-anak-Mu, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, kami unjukkan di hadapan Tuhan. Tuhan terima, Tuhan
menyatakan kuasa kemuliaan hadirat dalam kehidupan anak-anak. Engkau membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berlipat-lipat kali ganda dalam hidup anak-anak. Terbuka pintu-pintu berkat berdatangan ke lumbung-lumbung anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa dan negara yang diberkati Tuhan, pemerintahnya diberkati Tuhan, sertai pejabat-pejabat negara dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang di perguruan tinggi Tuhan, sertai Tuhan, lindungi dengan kuasa. Berkat-berkat terbaik limpah dalam kehidupan anak-anak. Nama-Mu diagung, dipermuliakan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.